Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biar Rafam kembali yang menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita sudah di formasi pukul 11 di menit ke-13 dan seperti biasa di hari Jumat ya kita ada program obsesi obrolan seputar tokoh Islam. Dan alhamdulillah juga itu sudah bersama narasumber kita di siang hari ini. Ada Ustazah Ummu Naidi, kita sapa dulu rekan-rekan. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Angel. Gimana kabarnya Ustazah, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Angel sehat? Angel juga Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tengah cuaca yang masih mendung ya Mbak Angel Iya, ya. masih mendung, mataharinya Masih enggan. Betul ya. Ya, rekan-rekan tentunya juga dimanapun rekan-rekan berada yang sedang mendengarkan kita, sedang menyimak kita, semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita akan membahas tema tentang apa nih Ustazah di siang hari ini? Insya Allah untuk obsesi siang hari ini kita akan membahas yang mungkin sedikit kejam-kejam gitu ya. Kejamnya peradaban barat gitu. Okay. Kita bahas yang kejam-kejam. Ya, sepakat saya. Iya. Iya, tadi ada keramam ya, tema yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan di siang hari ini mengenai kejamnya peradaban barat. Iya. Disimak bersama rekan-rekan dan kepada saya silakan untuk menyampaikan tausiahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tentu dengan segala kondisi apapun gitu ya, kita tetap harus menjadikan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selawat bertabakan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah untuk keluarga beliau serta para sahabat beliau dan tentunya juga seluruh kaum muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya. Apalagi di tengah bencana gitu yang sedang kita alami hari ini, wabil khusus di negeri ini ya, karena memang bukan hanya Sumut gitu yang terdampak bencana seperti Gunung Semeru juga yang beruntun gitu, kemudian Aceh, Padang, iya bahkan di luar negeri juga seperti itu gitu ya. Artinya ya di balik musibah wajib ada muhasabah kan gitu ya, karena betul, bencana itu terkadang bukan karena alam gitu ya yang tidak bersahabat dengan kita, tetapi karena tangan manusia kan gitu ya, yang memang dengan sengaja gitu ya, atau bahkan mungkin tanpa sengaja pun gitu ya, dan tidak ada yang mengamar ma'rufinya sehingga kelalaian dan kesalahan terus berulang, maka muncullah bencana seperti itu. Murka gitu ya Allah, murka, alam pun tidak mau bersahabat. Tadi mataharinya juga tadi kata Mbak Angel masih malu-malu gitu ya, masih enggan untuk terbit gitu. Nah, semoga ini menjadi juga penyadaran gitu ya bagi kita semua bahwa kerusakan itu juga ada andil manusia. Selain itu adalah Allah kan gitu ya, untuk kita yang tadi tetap harus dalam kerangka rasa syukur dalam keimanan itu, tetapi juga harus bermuhasabah seperti itu. Nah, dan kita juga berdoa semoga sahabat-sahabat kita dan sahabat kita yang ada di wilayah terdekat ya, Tapal Selatan, Tapal Tengah itu dan Tapal Utara juga Allah jaga gitu ya, dan juga bantuan segera datang gitu ya Mbak Angel ya, untuk para korban yang terdampak gitu. Nah, baik, untuk siang hari ini seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk obsesi kita pada edisi Jumat kali ini terkait dengan yang judulnya kejam-kejam gitu ya. Kenapa harus kita mengetahui ya bahwa peradaban barat ini ternyata adalah sebuah peradaban yang kejam dan juga kelam gitu ya, kejam dan kelam gitu. Kita akan melihat atau mengupas dari sisi empiris dan juga dari sisi historisnya gitu ya. Sejarah itu kan akan menginformasikan gitu ya, secara empiris gitu. Makanya kalau kita
bicara sejarah historis kita harus dapat empirisnya gitu. Agar apa? Agar bisa menjadi penguat gitu ya kepada kita bahwa memang ada fase atau ada masa di mana memang kita memahami suatu peradaban itu bukan dari kondisi hari ini gitu, tapi juga itu sesuatu yang memang kita harus lihat di sisi latar belakangnya gitu. Sehingga ketika misalnya kejadian itu berulang hari ini, maka kita bisa menarik gitu ya dari sisi akar masalahnya sebenarnya di mana gitu. Nah, maka kita akan bahas terkait dengan kejamnya peradaban barat atau the true story kejamnya peradaban barat. Nah, siapa sih yang nggak kenal kalau kita mengatakan istilah barat itu tentunya bukanlah wilayah kaum muslim kan gitu ya. Barat itu ya meliputi Eropa kan gitu ya, kemudian Amerika termasuk Australia seperti itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena memang kalau kita bicara barat itu adalah identik itu adalah negara-negara ini kan gitu ya, yaitu negara-negara Eropa yang memang mereka itu punya peradaban gitu ya, sebelum Islam datang punya peradaban yang mendunia, kita katakan demikian gitu ya. Walaupun kita kesampingkan dulu peradabannya salah kan gitu ya atau tidak gitu, tapi memang secara historis barat ini punya peradaban yang pernah gitu ya menguasai dunia seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara peradaban, kok kejam sih peradaban barat? Tapi sekarang kita pakai internetnya kan gitu ya, misalnya kan gitu ya, kita pakai internetnya kan gitu ya, pendidikannya juga sekarang terbaik, kejamnya di mana gitu. Nah, kita bicara peradaban gitu ya, kita tidak bicara produk. Nah, ini harus dibedakan gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan peradaban dulu gitu, agar kita duduk gitu. Nah, maka oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam kitab Nizamul Islam gitu ya, beliau menjelaskan bahwa peradaban itu atau yang dimaksud dengan hadorah gitu ya di dalam Islam, maka hadorah itu adalah sekumpulan mafahim tentang apa? Tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, yang kalau pemahaman hador atau peradabannya adalah yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, berarti kan ini mencakup tentang apa? Cara pandang kan gitu ya, atau keyakinan. Berarti peradaban itu tidak bisa lepas dari akidah seperti itu. Nah, maka tadi kalau kita bicara peradaban barat, berarti kita bicara keyakinan ataupun cara pandang barat gitu ya terhadap apa? Terhadap alam semesta, manusia dan kehidupan. Nah, makanya kalau kita bicara peradaban Islam, maka yang kita bicarakan juga adalah cara pandang kan gitu ya Islam atau akidah Islam terhadap kehidupan, alam semesta dan manusia. Nah, jadi peradaban itu bukan bicara produk terlebih dahulu gitu ya, tetapi kita bicara mafhum dulu atau mafahim atau pemahaman. Bagaimana barat memahami alam semesta, manusia dan kehidupan, maka itu yang disebut dengan peradaban atau hadorah itu tadi ya. Nah, kita lihat gitu ya. Kita kilas ke belakang tadi karena kita tadi membahas terkait dengan peradaban barat gitu ya, yang dikatakan menurut sejarah historis gitu ya, secara historis dan empiriknya, nyatanya gitu, bahwa peradaban barat ini sangat kejam gitu. Nah, kita melihat di pertama kita coba jalan-jalan ke benua Amerika dulu gitu ya. Nah, Amerika itu kan suku aslinya disebut dengan suku Indiana kan gitu ya, bukan bukan white skin kan gitu ya, bukan mereka yang berkulit putih sebenarnya gitu, tapi mereka yang suku Indiana gitu ya, atau suku Indian yang memang hidupnya itu sebelum orang-orang suku kulit putih itu datang atau orang-orang Eropa itu datang ke Amerika. Yang mendiami Amerika itu adalah orang-orang Indiana. Nah, kalau mau tahu seperti mana orang Indiana tuh searchinglah di Google gitu ya, atau baca buku sejarah tentang Amerika, atau misalnya ketika ditanya siapa penemu benua Amerika, pasti cepat tuh kita mengatakan Christopher Columbus kan gitu ya. Tapi sebelum Columbus menginjakkan kaki ke benua Amerika, di sana sudah ada namanya suku Indian ya, atau suku Indiana. Nah,
bagaimana gitu ya ketika orang-orang Eropa atau Barat ini menemukan Amerika kan gitu ya, ternyata mereka itu melakukan pembantaian kepada suku India tadi yang ada di Amerika, yaitu berkisar kurang lebih antara tahun 1776 sampai 1890 gitu. Nah, diperkirakan ada 50 sampai 100 juta suku Indiana tewas dibantai dengan bengis oleh bangsa Eropa, termasuk tadi Inggris, Prancis, Spanyol dan lain-lain gitu ya, yang datang ke benua Amerika gitu. Nah, memang tadi kan watak alaminya orang Eropa ini benar-benar adalah menjajah gitu. Ya kan, menjajah seperti itu. Nah, kemudian mereka tidak cukup hanya mendatangi benua Amerika kan gitu ya, mereka juga mendatangi benua Australia. Nah, sebelum bangsa kulit putih pun datang ke benua Australia, benua Australia itu sudah memiliki penduduk yang namanya suku aborigin, ya kan? Saya ingat dulu waktu Mbak Injil mungkin tahu lagu Trio Kwek-Kwek itu ya, yang Australia negeri gitu ya kan, aborigin sukunya gitu. Itu dikenalkan kepada kita memang suku asli aborigin itu Australia itu adalah aborigin gitu. Jadi bukan kulit putih. Aborigin itu mirip-mirip suku Indiana kan gitu ya. Mereka berkulit lebih gelap gitu ya, artinya lebih ke sawo matang, gelap tetapi tegap gitu ya, tinggi seperti itu, bukan kulit putih. Nah, itu Australia gitu ya, ternyata punya yang namanya penduduk asli benua Australia itu yang disebut dengan aborigin tadi. Nah, ternyata suku aborigin pun sebagaimana penduduk Amerika asli yaitu Indiana itu juga dibantai oleh orang Eropa kan gitu ya. Dan jumlah korban aborigin yang tewas itu berkisar tahun 1788 sampai 1950 itu tidak kurang dari 6.200 orang gitu ya, 6.200 orang. Ini menurut arsip resmi pemerintahan kolonial Australia gitu ya, jumlah korban sekitar 10.000 orang. Nah, ini pernah dibuat di dalam republika gitu.co.id terkait dengan sejarahnya tadi ya, pembantaian suku aborigin di Australia gitu. Nah, ini kita lihat ya bagaimana orang-orang Eropa itu memperlakukan suku aborigin itu sangat tidak manusiawi begitu ya. Mereka menelanjangi, kemudian merantai kepalanya, lehernya gitu ya. Kemudian sementara maaf cakapnya gitu ya, dogi-doginya itu diberikan kehidupan yang layak gitu ya. Sementara tadi suku aborigin itu diberlakukan lebih rendah daripada dogi-dogi mereka seperti itu. Ini kan makanya kita lihat kejamnya peradaban Barat itu ya seperti itu gitu. Nah, kenapa perlu kita mengangkat ini tadi? Karena kita ingin melihat ingin compare kan gitu ya. Ketika saat ini kita sedang dihujani oleh Islamofobia kan gitu ya, sebenarnya siapa yang kejam kan gitu ya. Ketika narasi-narasi terorisme, narasi-narasi radikal, narasi-narasi anti jihad dan anti syariat itu sekarang sangat marak kan gitu ya, maka kita coba melihat kan gitu ya, kita objektif melihat seperti itu, secara historis, betul nggak sih Islam itu yang kejam kan gitu ya, betul nggak sih ajaran Islam itu mengajarkan terorisme gitu. Ternyata tadi kalau kita ulas ke belakang, bahwa peradaban Barat lah yang sebenarnya tidak manusiawi kan gitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa dirantai lehernya gitu ya. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin melakukan jihad gitu ya, dengan melakukan peperangan ke berbagai benua di dunia ini, tidak pernah ada satu orientalis pun gitu ya yang mengatakan atau pernah yang menjadi saksi mata di dalam penaklukan wilayah mereka gitu, melihat ada panglima perang gitu ya kaum muslimin itu yang merantai leher-leher mereka gitu. Ya kan, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu sangat manusiawi kan gitu ya. Ketika beliau membuka gerbang Konstantinopel, kemudian di sana itu adalah penduduknya yang mayoritas Kristiani seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih gitu? Bahkan dia menggendong anak-anak itu, menggendong dan menciumnya gitu. Bayangkan. Makanya kenapa penduduk Konstantinopel itu merasa sangat nyaman ketika Konstantinopel itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Beda ketika Konstantinopel itu berada di tangan Kekaisaran Bizantium kan gitu ya. Kita tadi bagaimana kondisi dunia ataupun manusia di bawah imperium atau Kekaisaran Bizantium dan juga Romawi begitu. Itu sangat
sejarah mencatat begitu ya, sangat banyak sekali kasus-kasus inhumanity itu kan gitu ya, ketidakmanusiaan itu yang membuat manusia itu tidak nyaman hidupnya di dunia ini gitu. Padahal kan sebenarnya Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini kan memang untuk apakah untuk berperang? Enggak kan gitu ya, tapi untuk menikmati hidup sebenarnya kan gitu ya, menikmati hidup dengan cara apa? Dengan cara yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi kalau kita bicara dunia, kita juga nggak melulu bicara yang Mbak Angel ya, penderitaan gitu ya, kesengsaraan gitu, enggak gitu, bukan itu yang diajarkan oleh Islam gitu, diinginkan oleh Allah kepada kita manusia gitu. Nah, bahkan dikatakan gitu ya, di Eropa itu pernah terjadi kebun binatang manusia. Bayangkan, kalau sekarang kita taunya zoo itu isinya apa gitu ya, isinya hewan gitu ya, isinya hayawan gitu ya. Tapi ternyata di masa tadi kita katakan di masa Eropa kan gitu ya, di masa Eropa menjajah dunia, mereka punya kebun binatang manusia. Ya, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim gitu. Kita melihat bahwa kejamnya peradaban Eropa ini memandang tadi manusia. Ya kalau kita kembalikan kan bagaimana memang salah satu paham komunis sosialis itu kan juga dari Eropa sebenarnya ya, dari Barat gitu ya. Kekecewaan orang-orang Eropa terhadap ideologi kapitalis, maka munculkan ideologi komunis kan gitu ya. Pergolakannya tetap di Eropa gitu. Bagaimana kita melihat bagaimana manusia dibantai ketika masa pendudukan ideologi komunis. Kenapa? Karena manusia itu dianggap tidak lebih baik daripada binatang, daripada hewan gitu. Ya kan? Tentu kalau kita belajar kita masih ingat teori Darwin. Ya kan? Ketika Darwin mengatakan manusia itu adalah proses evolusi dari kera. Kan gitu ya. Ini kalau kita berpikirnya lebih mendalam dan cerdas kan gitu ya. Berarti kan memang kita disamakan dengan hewan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Makanya ketika tadi Eropa membantai manusia, karena dianggap manusia ini tidak lebih baik atau tidak lebih berguna, tidak lebih tinggi derajatnya daripada hewan, makanya membantai manusia itu sama dengan membantai hewan, kan gitu ya? Membunuh manusia dianggap seperti membunuh gajah, membunuh kera, dan membunuh hewan-hewan yang gitu ya, yang biasa mereka lakukan pembunuhan terhadapnya gitu. Nah, ini terjadi tahun 1890 gitu sampai 1900 gitu. Ada Human Zoo, yaitu pertunjukan anggota suku asli Afrika, Asia, dan tadi Amerika Selatan di dalam sebuah kandang selayaknya kebun binatang yang tempat populer di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 gitu. Ada Human Zoo, kebun binatang manusia. Berarti kan memang mereka itu tidak menganggap orang luar selain dari suku mereka itu adalah manusia. Makanya kan ada istilah rasis ya, Mbak Angel ya. Munculnya paham rasis itu kan memang dari paham superior, yang merasa kalau mereka dari Eropa itu adalah bangsa superior, sementara orang-orang di luar Eropa, di luar Barat, apalagi yang tidak berkulit putih, berkulit hitam, bangsa budak dan sebagainya gitu ya, ini dianggap bukan manusia gitu. Tetapi lebih layak ada tadi di mana? Ada di zoo, ada di kebun binatang yang derajatnya disamakan dengan hewan seperti itu. Nah ini luar biasa, sangat kejam sekali gitu ya, menyedihkan. Nah, makanya nggak ada gitu ya, sekejam-kejamnya Fir'aun juga nggak pernah membuat kebun binatang manusia gitu ya. Gitu. Iya gitu ya, nggak pernah ada gitu. Tapi peradaban Barat ini luar biasa gitu. Jadi katakannya ada kebun binatang manusia gitu. Dan juga ada di pernah dimuat di dalam situs tirto.id itu ya, kebun binatang manusia, jejak kelam rasisme di Eropa dan Amerika gitu. Jadi ada, ini nyata seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ketika Perang Dunia Pertama itu pada tahun 1914 dan 1918, apa yang terjadi di dunia gitu ya. Nah ini juga terjadi Perang Dunia Pertama itu dengan jumlah yang tewas manusia itu berkisar 15-22 juta orang gitu. Nah ini bukan jumlah yang sedikit, ini manusia yang orang jutaan gitu ya, jutaan. Kalau kita lihat 1 tahun lebih pembantaian atau genosid yang terjadi di Palestina gitu ya. Nah itu menewaskan puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu nyawa di Palestina gitu. Nah itu dalam kurun waktu
1 tahun lebih kan gitu, tahun lebih gitu. Dan diperkirakan bahkan korban yang jatuh kalau hitungan harinya itu terbanyak yang pernah ada di perang di dunia gitu, walaupun jumlahnya tadi hanya puluhan ribu gitu ya. Nah tetapi kita lihat di dalam perang dunia pertama ini kan juga waktunya sebenarnya tidak lama kan gitu ya. Perang dunia pertama itu singkat gitu ya. Nah tetap dia ada di abad ke 19 kan gitu ya, 1914, 1918 menjelang abad ke-20 seperti itu. Dan jumlahnya mencapai 22 juta orang. Nah ini kan luar biasa dahsyat gitu ya, bagaimana Eropa itu melakukan tadi peperangan dan pembantaian manusia di dunia gitu. Ini perang dunia pertama. Lalu perang dunia kedua ini juga kita lihat dalam perang dunia kedua ini kan rentan waktu 39 ke 45, negeri kita ini juga berada di mana gitu ya kan, masuk ke dalam perang dunia kedua gitu. Kita lihat bagaimana Belanda ataupun Jepang gitu ya masuk ke Nusantara melakukan penjajahan kan gitu, kemudian juga menjarah, merampok, merampas dan sebagainya. Nah itu terjadi di hampir seluruh belahan dunia gitu ya kan, dengan apa tadi, dengan perang dunia kedua gitu ya, World War II itu yang memang terkenal juga tidak kalah kejamnya gitu ya dibandingkan dengan perang dunia pertama. Lalu peristiwa apa yang kita lihat begitu kejam di dalam perang dunia kedua ini adalah ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom ya di Nagasaki, di Hiroshima kan gitu ya, di kota Hiroshima di Jepang, yang dia menewaskan 246 jiwa manusia begitu. Ini satu kota gitu ya, 246.000 manusia gitu. Ini manusia ya, bukan tumbuhan, bukan hewan gitu. Ini manusia gitu. Nah begitu juga di Nagasaki kan gitu ya, 6 Agustus di Hiroshima, 9 Agustus di Nagasaki gitu. Nah seperti itu. Jadi inilah yang kita lihat harus kita kritisi gitu ya, sejarah itu atau histori itu memang peradaban Barat yang dibentuk oleh Barat gitu ya, atau orang-orang yang saat ini gitu ya datang sebagai pahlawan kemanusiaan kan gitu, datang sebagai pahlawan yang menunjukkan the human right gitu. Pada hakikatnya adalah mereka adalah para pencetus perang kan gitu ya, dan orang-orang yang tidak suka sebenarnya dengan kedamaian. Mereka itu sangat suka dengan perang dan benci kenyamanan seperti itu. Kenapa? Karena tobiinya mereka, orang-orang Eropa atau orang Barat itu adalah punya tobi'i ataupun punya sifat alaminya itu adalah menjajah seperti itu. Jadi bagaimanapun diberikan mereka kenyamanan hidup itu seperti sekarang kan sebenarnya mereka nyaman ya dari sisi kenyamanan gitu, tapi kan nggak cukup gitu. Mereka terus melakukan memicu pertikaian, memicu peperangan seperti itu, karena tadi itu adalah tobi'inya, wataknya orang-orang Barat gitu ya, atau Eropa seperti itu. Nah baik, nanti kita akan bahas selanjutnya ya Mbak Injil ya. Lalu pertanyaan tajam seperti apa untuk kita gitu ya kepada umat Islam terkait dengan hubungan tadi peradaban Barat yang kelam dengan hari ini seperti itu.